Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 531, Semut yang tidak kenal dewa. Hendrik tertegun. Valentino ingin tinggal di villa lantai 9. Jangan, Tuan Muda Valentino. Pemimpin grup Nagasan tinggal di lantai 5. Maple Rain Real Estate dan grup Nagasan sekarang sedang bertarung. Chris sejak awal memiliki sikap bermusuhan terhadap Anda. Sekarang jika Anda semakin dekat dengan Maple Rain Real Estate, jangan-jangan mereka mengalihkan target balas dendam kepada Anda. Jika Anda memutuskan untuk tinggal di atas, hal itu ibarat kambing yang masuk ke mulut harimau. Sebelum ditentukan pemenang antara kita atau grup Nagasan, saya tidak keberatan jika Tuan Muda Valentino tinggal di villa itu. Kata Hendrik dengan serius. Pak Hendrik, saat ini kita berada dalam posisi sulit. Tapi aku sudah memikirkan cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan tinggal di penthouse tersebut. Percayalah padaku, aku akan pegang kendali. Kata Valentino dengan penuh percaya diri. Hendrik tercengang melihat ini. Valentino sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Hendrik tidak tahu apa hubungannya cara penyelesaian masalah tersebut dengan tinggal di penthouse Villa Cloud. Jika Tuan Muda Valentino sudah memutuskan, saya tidak akan melarangnya. Sekarang, saya akan menyiapkan orang-orang untuk melindungi Anda. Kata Hendrik, lalu mengeluarkan ponsel. Akan tetapi, Valentino menghalanginya. Aku akan tinggal seorang diri. Kata Valentino sambil memandang Villa Cloud. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tuan Muda Valentino, ini. Mana mungkin Hendrik setuju? Pak Hendrik. Valentino mengernyitkan alis, kemudian melemahkan nada bicaranya. Percayalah padaku. Hendrik terdiam selama belasan detik, kemudian mengangguk pasrah. Baiklah. Tapi saya akan menyiapkan orang-orang untuk bersembunyi di sekitar tempat ini untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu terjadi. Saya pastikan mereka akan bergerak cepat untuk menolong Anda. Ucap Hendrik. Baiklah. Valentino kali ini tidak menolak. Hendrik duduk di bangku supir dan bertanya. Kita mau kemana, Tuan Muda? Antarkan aku ke perusahaan keluarga Kusuma. Angel masih di sana menunggu hadiah dariku. Valentino tersenyum, tangannya memegang sebuah kotak kecil cantik yang berisi kalung dengan permata biru hati. Hendrik mengangguk, lalu menyetir mobil ke arah kota Neo. Di lantai 5 Villa Cloud. Chris berdiri di depan jendela sambil melipat tangannya di belakang. Pandangan matanya mengarah pada kepergian mobil Valentino. Ekspresi wajah Chris tetap datar, tapi dari matanya tersirat berbagai macam perasaan. Hal ini membuktikan bahwa suasana hatinya sedang bimbang saat ini. Paman Yohanes, apakah Paman masih menganggap Valentino tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya? Jangan katakan kalau Valentino yang hanya seorang menantu. Bahkan orang kaya raya di kota Neo saja tidak mungkin dengan santainya mengeluarkan uang tunai sebesar 6 triliun. Ayahku mampu melakukannya, tapi jika ayah mengeluarkan uang sebanyak itu, perusahaan akan mengalami dampak besar. Kata Chris. Masalah itu. Yohanes terbata-bata, dia tidak menemukan kata yang tepat untuk menjelaskan. Lagi pula, uang sejumlah 6 triliun sungguh sangat besar. Yohanes tidak mengerti bagaimana Valentino bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Di kota Neo, selain 3 keluarga besar ditambah Maple Rain Real Estate, tidak mungkin ada keluarga lain yang bisa memberikan uang sebesar 6 triliun secara cuma-cuma. Selain itu, Paman pasti paham status sosial seseorang yang memiliki kartu hitam supremasi global. Kata Chris sambil melihat ke kejauhan. Mobil Valentino perlahan menghilang dari pandangannya. Iya. Yohanes mengangguk-angguk. Tentu saja dia tahu seperti apa status sosial pemilik kartu permata yang jumlahnya terbatas di dunia ini. Karena itu, aku 80% yakin Valentino ada hubungannya dengan keluarga Wijaya di kota Kamer. Hanya saja, aku belum menyelidiki identitas Valentino yang sebenarnya. Kata Chris sambil memicingkan mata. Kalau memang dugaannya benar, Valentino memenuhi kualifikasi untuk menjadi pendamping Angel. Tuan Muda Chris, saya tidak tahu bagaimana Valentino mendapatkan uang 6 triliun tersebut. Tapi yang saya tahu, Valentino telah mendapat ejekan dan hinaan di kota Neo selama 3 tahun. Bagi semua orang, Valentino adalah orang yang tidak berguna.
Orang yang tidak berguna seperti dia mana mungkin punya hubungan dengan keluarga Wijaya dari kota Comer? Bahkan pelayan keluarga Wijaya saja posisinya lebih tinggi dari Valentino, kata Yohanes. Hal ini mustahil terjadi. Paman Yohanes, sudah kukatakan, semua yang berasal dari bawah Villa Cloud kota Neo adalah semut. Seekor semut tidak mungkin mengenal dewa. Penilaian mereka tidak sama dengan penilaianku. Chris sama sekali tidak mengubah penilaiannya terhadap Valentino hanya karena perkataan Yohanes. Chris bukan seorang yang mudah mengubah pendiriannya karena percaya pada perkataan orang lain. Yohanes terdiam sejenak, lalu menghela napas. Tapi saya tidak dapat membayangkan, kalau benar Valentino adalah tuan muda keluarga Wijaya, bagaimana mungkin dia bersedia merendahkan dirinya untuk diejek dan dihina? Chris tertawa, lalu berkata, Paman Yohanes, saat aku menginjakan kaki di wilayah segitiga emas, siapa yang mengenaliku sebagai Chris Nagasan dari grup Nagasan? Chris melanjutkan. Masalah keluarga sungguh rumit dan membingungkan, tapi kita tidak dapat menebak isi pikiran mereka. Banyak yang menganggap Valentino adalah orang tidak berguna, tapi aku tidak demikian. Tapi, meskipun dia adalah tuan muda keluarga Wijaya, aku tidak takut sedikit pun. Kalau dia orang tidak berguna yang hidup karena mengandalkan keluarganya, meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkannya tinggal di sisi Angel. Tapi jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan berhasil mengalahkanku, aku akan sangat menghormatinya. Malam ini, semua orang bersiap untuk berperang. Besok pagi pembukaan pasar saham. Aku akan melakukan serangan mematikan terhadap Maple Rain Real Estate. Dalam waktu 1 hari saja, aku ingin mereka menyerah. Selesai berbicara, Chris mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju kamar. Yohanes melihat keluar jendela. Tanpa pikir panjang, dia segera mengatur pergerakan selanjutnya. Besok adalah pertarungan bisnis terakhir antara grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Siapa yang mampu mempertahankan posisi di kota Neo akan dilihat besok. Namun, Yohanes memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena demi hari ini, Chris telah melakukan persiapan yang matang. Di gedung perusahaan keluarga Kusuma. Hari ini, Angel kedatangan seorang tamu biasa. Kiara, mau apa kamu di sini? Tanya Angel datar. Kiara tersenyum sambil menatap Angel dari atas ke bawah, terutama pergelangan tangan dan jari Angel. Gelang permata berwarna biru muda serta cincin permata di jarinya tentu membuat kaum hawa merasa iri. Apalagi akhir-akhir ini Angel kelihatan ceria. Hal ini semakin membuat Kiara merasa iri. Hei, kenapa aku tidak boleh kemari? Tanya Kiara. Berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, kamu dan keluarga paman tidak boleh masuk ke perusahaan tanpa izin dariku atau Valentino. Bab 53 2 Januari kacaukan senioritas. Nenek sudah setuju kok. Jelas Angel dengan tenang. Hari ini aku datang dengan pesan dari nenek untukmu. Kamu jangan tidak tahu berterima kasih. Kiara sontak memukul meja. Kalau ada sesuatu, tinggal telepon saja. Begitu mendengar Kiara mengungkit nyonya besar Kusuma, Angel seketika menjadi lebih serius. Hai MPA. Aku datang untuk memberitahu kalau perjamuan ulang tahun nenek akan diselenggarakan seperti biasa. Pada saat itu, kalian sekeluarga harus tiba di sana. Oh ya, setelah ulang tahun nenek, sebentar lagi kamu akan ulang tahun kan? Hehehe. Sebagai kakak sepupumu, aku sudah menyiapkan satu hadiah. Hadiah itu juga ada jatah Valentino. Tapi hadiah itu akan lebih cocok diberikan pada kalian berdua saat perjamuan ulang tahun nenek di hadapan semua anggota keluarga Kusuma. Kiara menatap Angel dengan penuh arti. Angel mengernyit, kemudian berkata dengan dingin. Kiara, apa lagi yang ingin kau lakukan? Hehehe. Kenapa kamu tidak sabar sekali? Sabar dong. Hadiah itu pasti akan sangat mengejutkan kamu dan Valentino. Pandangan Kiara tampak penuh arti. Bibirnya juga menyunggingkan seulas senyuman dingin. Kali ini biar Angel tahu apa yang bisa aku lakukan, pikir Kiara. Angel dengan santai menatap Kiara, lalu menoleh ke samping sambil berkata, "Ya, aku sudah tahu. Kami akan pergi ke perjamuan ulang tahun nenek kok. Hati-hati di jalan." Namun, Kiara sama sekali tidak berniat untuk pergi bahkan setelah mendengar ucapan Angel. Kiara menyesap tehnya dengan perlahan, lalu mengeluarkan cermin kecil untuk memoles dandanannya. Angel, ku dengar dari Chris, dia ingin membeli kalung Ratu Hinglan dan memberikannya untukmu, agar kamu bisa menjadi Ratu Kota Neo. Nada bicara Kiara terdengar sangat mengejek dan sinis, tapi sorot matanya dipenuhi rasa iri dan dengki.
Sorot matanya telah membeberkan perasaan Kiara yang sesungguhnya. Apapun yang ingin dikatakan atau dilakukan orang lain, itu urusan mereka dan tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu tidak ada urusan lain lagi, aku sudah harus lanjut bekerja. Sinta, antar dia keluar. Teriak Angel kepada Sinta yang berada di luar ruangan. Sinta segera masuk ke ruangan tersebut. Meski sekarang dia sudah naik jabatan menjadi manajer umum, dia masih bersedia menjadi sekretaris Angel. Hai MPH, masih ada bagianku di grup Kusuma. Siapa yang berani mengusirku kalau aku tidak ingin pergi? Kiara langsung menggebrak meja dan bangkit. Setelah itu, Kiara memandang Angel dengan emosi sambil mencibir. Angel? Oh, Angel. Aku sungguh tidak tahu apa bagusnya dirimu. Valentino si pecundang itu telah menerima semua olokan selama 3 tahun demi dirimu. Maple Rain Real Estate juga sangat menyukaimu. Bahkan Chris, seorang pria yang sangat dominan dan mengintimidasi itu juga sangat menyukaimu. Apa yang bagus darimu? Sebenarnya karena kamu lebih cantik dariku, atau lebih seksi dariku, atau bahkan lebih punya kemampuan dariku. Kiara semakin lepas kendali. Kurasa Bu Angel lebih unggul darimu dalam segala aspek. Timpal Sinta. Tutup mulutmu. Kiara lagi-lagi menggebrak meja, lalu kembali memandang Angel. Sedangkan Angel hanya menggeleng dan tersenyum. Setelah itu, dia berkata, daya tarikku tidak sebanding dengan daya tarikmu, jadi aku hanya perlu Valentino seorang saja. Kamu? Raut wajah Kiara membeku sejenak, kemudian menatap Angel dengan marah. Kiara memandang Angel sesaat, lalu tiba-tiba tertawa. Valentino memang memperlakukan dirimu dengan baik, tapi apa gunanya? Hari ini dia akan ditertawakan oleh seluruh penduduk kota Neo. Karena Tuan Muda Chris akan merebut kalung itu dan memberikannya padamu. Pada saat bersamaan, Valentino juga sudah termasuk diselingkuhi. Hahaha. Omong-omong, di mana Valentino? Raut wajah Kiara tampak sangat sinis. Dia pergi menghadiri acara pelelangan. Kalung itu akan menjadi milikku, tapi hanya Valentino yang akan memberinya padaku. Valentino pasti berhasil mendapatkan kalung itu, lalu memberikannya padaku. Pada saat ini, ekspresi Angel tampak sangat yakin, nada bicaranya juga terdengar sangat percaya diri. Bahkan Kiara langsung tertegun ketika mendengar ucapan Angel. Kiara termangu sesaat, kemudian tertawa terbahak-bahak. Kiara berkata, Angel, bisakah kamu tidak sepolos itu? Valentino, kalau dia sanggup merebut kalung itu dari Tuan Muda Chris, aku akan memanggil Valentino Tuan Besar. Dengus Kiara, raut wajahnya tampak sangat merendahkan. Kemarin Chloe juga mengatakan hal itu, dan semalam baru saja memanggilku Tuan Besar. Kalau kamu, ya, lupakan saja. Daripada senioritas kita berantakan. Tiba-tiba, ada sebuah suara dengan nada mengejek terdengar dari luar pintu. Suara tersebut adalah suara Valentino. Sebenarnya Valentino dari tadi sudah tiba di depan pintu. Setelah mendengar percakapan mereka untuk sesaat, dia baru masuk ke kantor. Pak Presdir! Sapa Sinta dengan sopan. Valentino mengangguk, lalu berjalan masuk ke kantor. Valentino! Angel berteriak kecil ketika melihat Valentino, kemudian segera bangkit dari kursinya. Angel yang dari tadi mencemaskan Valentino, kini akhirnya sudah tenang. Ketika Valentino pergi ke Villa Cloud untuk menghadiri pelelangan tersebut, sebenarnya Angel agak mencemaskannya. Angel pernah mendengar kalau Chris memiliki sifat yang sangat kasar dan mudah marah. Jadi, dia sangat takut kalau Chris akan melakukan sesuatu terhadap Valentino. Sekarang melihat Valentino kembali dengan selamat, hatinya diselimuti perasaan senang yang sulit digambarkan dan akhirnya tenang. Ya, aku sudah kembali. Valentino tersenyum tipis terhadap Angel, sementara dia hanya mengabaikan Kiara yang ada di samping. Wah, sudah kembali dari acara pelelangan ya? Hari ini akhirnya tahu seberapa besar dan hebatnya dunia ini, kan? Aku juga lumayan kagum denganmu, Valentino. Orang lain ikut acara pelelangan untuk membeli sesuatu, sedangkan kamu malah pergi hanya untuk melihat-lihat. Hahaha. Ucap Kiara sambil menertawakan Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak menatapnya, seolah-olah Kiara hanyalah angin yang lewat. Beberapa saat kemudian, suara tawa Kiara berhenti mendadak seperti di pos seseorang. Setelah itu, Kiara dan Sinta, termasuk Angel, langsung membelalakan mata sambil menatap telapak tangan Valentino. Di telapak tangan Valentino, ada sebuah kotak kecil yang mewah.
Kotak itu terlihat sangat mewah dan bagus. Di sisi kotaknya dilapisi pinggiran emas yang tipis. Bagian atas pinggiran emas yang berkilau itu dihiasi dengan beberapa berlian kecil. Bagaimanapun, Kiara adalah putri dari keluarga terhormat, tentu saja dia memiliki pengetahuan yang cukup banyak. Dia tahu kalau berlian-berlian kecil itu merupakan berlian asli. Sebuah kotak saja dilapisi pinggiran emas dan dihiasi berlian, pasti benda yang ada di dalam sangatlah berharga. Begitu terpikir kembali dengan kabar yang diumumkan oleh pelelangan kota Neo mengenai kalung Ratu Hinglen, jantung Angel dan dua wanita lainnya sedang berdegup kencang. Detik selanjutnya, sudut bibir Valentino terangkat, kemudian membuka kotak kecil itu dengan perlahan. Kriek! Terdengar suara yang cukup nyaring, kotak kecil tersebut akhirnya terbuka. Benda di dalamnya terpampang jelas di hadapan tiga wanita itu. Sinta yang awalnya berdiri di belakang Valentino, kini juga tidak peduli tata krama lagi dan berjalan menghampiri mereka untuk melihat benda tersebut. Astaga! Cantik sekali! Teriak Sinta dengan kaget. Bab 533, Tuan Valentino yang menakjubkan. Kini Sinta, Kiara dan Angel membelalakan mata mereka dengan heboh. Sebuah kalung permata biru hati sedang terletak di dalam kotak kecil itu. Liontin kristal biru yang berbentuk hati itu tampak sangat memesona dan sangat indah. Kiara berusaha keras menahan semangatnya agar tidak terkesiap kagum. Angel, untungnya aku tidak mengecewakanmu. Kalung ini sudah kubawa pulang untukmu. Valentino tersenyum tipis, nada bicaranya juga sangat lembut sambil berkata kepada Angel. Angel baru sadar, sorot matanya tampak sangat senang. Setelah itu, dia langsung berjalan dari belakang meja kerjanya dan memeluk Valentino. Tentu saja kalung itu tidak sepenting kedatangan Valentino. Bagi Angel, kalung itu memang bagus, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan ketulusan Valentino. Hal yang paling penting adalah, suami Angel telah berhasil menang dari keris yang ditakuti orang-orang dan juga berhasil menjaga harga dirinya. Hal ini membuat Angel sangat senang. Valentino, aku tahu kamu pasti bisa. Suamiku tidak kalah dari pria lain. Ucap Angel dengan bangga sembari membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino. Valentino hanya tersenyum tanpa menjawab Angel. Dia pun mengulurkan tangannya untuk memeluk Angel. Hai Empia. Kiara dengan sekuat tenaga berusaha mengendalikan dirinya barulah berhasil mengalihkan pandangannya dari kalung permata biru hati itu. Kemudian dia langsung beranjak pergi. Kalau dia tidak pergi juga, apa dia harus memanggil Valentino Tuan Besar? Dia tidak sehebat Chloe yang bisa memanggil Valentino Tuan Besar. Jangan lupa dan jangan terlambat ke perjamuan ulang tahun nenek. Kalau tidak, aku tidak tahu hadiah yang kusiapkan untuk kalian harus diberikan pada siapa. Selesai berkata, Kiara segera pergi dari ruangan tersebut. Sinta juga berjalan keluar dari kantor dengan pelan dan tidak lupa menutup pintu kantor. Angel memeluk Valentino selama 5 menit sebelum akhirnya melepaskan pelukannya dengan enggan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk memandang wajah Valentino. Valentino, bagaimana kamu bisa melakukannya? Chris sangat kaya, meski kamu bisa membeli villa di pusat kota seharga 200 miliar, tapi tidak mungkin bisa. Kekayaan keluarga Chris sepertinya mencapai puluhan triliun. Ucap Angel dengan tidak percaya sembari melihat kalung permata biru hati yang ada di tangan Valentino. Valentino tersenyum santai, lalu berkata dengan angkuh. Kekayaan suamimu jauh lebih kaya daripada negara ini. Memangnya grup Nagasan itu apa? Angel tertegun sejenak, lalu bangkit perlahan sambil mencebik. Cih, kupuji sebentar, kamu malah langsung merasa hebat. Aku sudah mengatakan yang sejujurnya, loh. Oh ya, tadi Kiara bilang nenek akan menyelenggarakan perjamuan ulang tahun dan ingin memberimu hadiah. Hadiah apa? Valentino membuka kalung itu dengan pelan dan berencana mengenakannya pada Angel. Aku juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi aku berani jamin dia pasti mempunyai akal bulus. Aduh, pusing. Jawab Angel sambil menghentikan gerakan Valentino. Tidak masalah. Sesulit apapun masalah itu di kota Neo, suamimu pasti bisa menyelesaikannya. Aku sudah pernah mengatakannya kalau aku ingin seluruh keluarga Kusuma menerima kita agar nenek bisa mendoakan kita. Ucapanku bukan hanyalah sekedar janji palsu. Nada bicara Valentino terdengar sangat yakin. Sini, kupakaikan kalungnya. Valentino mengulurkan tangannya untuk membuka kalung dengan kalung permata biru hati itu dan ingin memakaikannya kepada Angel. Namun, Angel malah terus menghindar. Dia tidak membiarkan Valentino membantunya memakai kalung itu.
Ada apa? Tanya Valentino agak heran. Leontin sebesar ini akan sangat mencolok kalau dipakai. Bagaimana kalau diintai pencopet ketika aku sedang berada di luar? Aku ingin menyimpannya dengan baik, lalu aku akan memberikannya pada putri kecil kita kelak. Ucap Angel dengan serius sembari mengambil kalung itu dengan hati-hati. Senyuman Valentino seketika lenyap. Dia pun menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi apa kamu sudah punya reaksi? Reaksi apa? Angel tertegun ketika mendengar ucapannya. Valentino berdeham sembari bertanya. Ya, seperti mual, ingin muntah dan lainnya. Angel seketika terdiam. Dia akhirnya paham dengan ucapan Valentino. Valentino sedang bertanya padanya apakah dia sudah hamil atau belum. Astaga! Kamu gila, ya? Sekarang baru 2 hari. Lagi pula, kita hanya pernah sekali. Angel tidak mengatakannya hingga habis. Oh, aku paham maksudmu. Maksudmu kita tidak cukup banyak melakukannya, kan? Kalau begitu, kita di sofa kantor saja. Valentino sengaja mengejek Angel. Angel sontak memutar bola matanya dan mengabaikan Valentino. Melihat reaksi Angel, Valentino tersenyum dan berkata dengan serius. Angel, aku harus mengabarimu. Beberapa hari ini aku tidak tinggal di rumah. Ada beberapa masalah yang harus kuselesaikan. Kamu tunggu saja, setelah aku pulang, aku pasti akan memberimu sebuah kejutan besar. Mendengar ucapan Valentino, Angel mengangkat kepalanya dengan kaget. Dia hanya menatap Valentino lekat-lekat, kemudian berkata sambil mengangguk. Kalau begitu, apa kamu bisa menghadiri perjamuan ulang tahun nenek? Bisa, kok. Jawab Valentino setelah ragu sejenak. Melihat sikap Kiara tadi, kalau Valentino tidak pergi, dia pasti akan mengganggu Angel lagi. Oke, kalau begitu kamu cepat selesaikan urusanmu ya. Angel mengangguk dan percaya dengan ucapan Valentino. Kota Neo kembali gempar. Setelah pelelangan kota Neo selesai, tokoh utama baru dalam acara pelelangan kali ini pun muncul. Namun, tidak disangka para putra konglomerat kota Neo yang menghadiri acara pelelangan tersebut sama sekali tidak mengungkit kejadian pelalangan. Sebab, ketika mereka meninggalkan Villa Cloud, mereka telah diperingatkan oleh seseorang yang misterius untuk tidak membocorkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Valentino. Mereka tidak tahu siapa yang mengutus orang itu. Akan tetapi, ketika melihat Valentino mengobrol dengan Jackson dari grup global dengan senang, kemungkinan besar grup global lah yang membantu Valentino untuk merahasiakan hal ini. Seluruh kota Neo langsung heboh, tapi tidak tahu siapa orangnya. Mereka hanya tahu kalau orang itu bermarga Wijaya. Tuan Wijaya sangat royal dan bisa menghadapi Chris dari grup Nagasan sendirian. Tuan Wijaya juga langsung menawar 6 triliun demi kalung permata biru hati. Pada pelelangan sebelumnya, Chris mencetak rekor baru dengan harga 1,8 triliun. Sementara Tuan Wijaya tidak hanya mencetak rekor baru, tapi harganya mencapai lebih dari 3 kali lipat. Orang yang bisa mengalahkan Chris dari grup Nagasan pasti sangat mengerikan dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Ditambah lagi, tidak hanya itu saja. Ketika grup global melelang sebuah villa di lantai 9 Villa Cloud, Tuan Wijaya dengan royal mengeluarkan 22 triliun untuk membeli villa tersebut. Villa tersebut merupakan villa termahal dan bertempatkan di lokasi terbagus di seluruh kota Neo. Kini, villa tersebut telah dimiliki oleh Tuan Wijaya yang misterius itu. Para putra konglomerat yang menghadiri acara pelelangan itu tentu saja tidak berani mengatakan kalau grup global memberikan villa tersebut kepada Tuan Wijaya dengan cuma-cuma. Tuan Wijaya mengeluarkan 6 triliun, lalu 22 triliun hingga mengejutkan seluruh peserta pelelangan. Tuan Wijaya telah mengalahkan Chris dari grup Nagasan dan menaklukkan para putra konglomerat yang hadir pada pelelangan kota Neo. Bab 534, Kemuliaan Matahari dan Bulan. Tuan Wijaya sungguh merupakan sebuah tokoh yang sangat menakjubkan. Hanya dalam waktu 1 malam, reputasi Tuan Wijaya sudah tersebar hingga penjuru kota Neo, bahkan sudah menyebar ke kota sekitar. Topik hangat di kota Neo berpusat pada si Tuan Wijaya ini. Dengan nama Tuan Wijaya sebagai pusatnya, hanya sedikit dorongan saja sudah seperti terjadi peperangan di dunia bisnis dan dalam sekejap menyebar ke penjuru kota Neo. Banyak orang yang berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Tuan Wijaya itu. Mereka juga berniat untuk berkenalan dengannya. Namun, ketika ada yang mengatakan kalau Tuan Wijaya adalah seorang pemuda, banyak perempuan di kota Neo langsung bersemangat. Muda, kaya dan sangat royal, semua itu merupakan kriteria pria idaman para wanita. Akan tetapi, dari sekian banyak orang yang sudah berusaha mencari tahu, tetap saja tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya Tuan Wijaya itu.
Mereka pasti tidak menyangka, Tuan Wijaya yang mereka sebut-sebut itu kemungkinan sedang berpapasan dengan mereka dan menuju ke Villa Cloud. Ketika pukul 8 malam, Valentino pergi ke Villa Cloud sendirian dan tinggal di villa lantai 9 itu. Villa itu merupakan tempat tinggal yang paling mewah di seantero kota Neo. Malam ini adalah pertama kalinya lampu villa dihidupkan oleh seseorang. Grup global menggunakan emas untuk membuat sebuah lampu. Tingkat keterangan lampu tersebut sangat langka ditemui dan terlihat sangat memesona. Mereka sengaja membuat lampu itu dari emas. Ketika lampu di villa lantai 9 nyala, lampu-lampu di kota Neo akan tampak redup. Seperti yang sering dikatakan orang, bagaimana mungkin cahaya lampu bisa mengalahkan cahaya bulan dan matahari? Cahaya yang menyilaukan itu sedang dinyalakan di lantai teratas Villa Cloud. Itu seolah-olah merupakan bintang-bintang yang bersinar di langit. Jika dilihat-lihat, sebenarnya lebih mirip sebuah matahari yang dihormati semua orang. Begitu lampu tersebut menyala, tidak peduli sedang berada di mana. Asalkan masih berada di kota Neo, lampu itu pasti bisa terlihat. Banyak orang keluar dari rumah mereka untuk memandang Villa Cloud. Ekspresi mereka tampak kagum sambil melamun. Tampaknya, Tuan Wijaya yang sangat misterius dan dikagumi oleh orang-orang yang sudah tinggal di lantai 9 Villa Cloud. Saat ini, Angel dan keluarganya juga sedang berdiri di balkon sebuah villa pusat kota sambil memandang Villa Cloud. Perumahan di Jing Oriental terletak di sisi timur kota Neo. Villa Cloud yang terletak di bagian utara kota Neo, lokasinya tepat di diagonal villa pusat kota. Ketika melihat cahaya di lantai teratas Villa Cloud yang menakjubkan itu, jantung Angel agak tersentak. Seharian ini banyak yang membicarakan hal tentang Tuan Wijaya. Meski Angel tidak peduli pun, dia masih bisa mendengar banyak orang yang membicarakannya. Bahkan Mary yang terus berdiam diri di rumah saja bisa mengetahui garis besar kejadiannya. Hanya saja, Angel masih merasa sedikit bingung. Semuanya mengatakan kalau Tuan Wijaya yang membeli kalung permata biru hati itu seharga 6 triliun, lalu menghabiskan uang 22 triliun untuk membeli lantai teratas Villa Cloud. Akan tetapi, bukankah kalung permata biru hati itu sudah dibeli oleh Valentino dan diberikan padanya? Malam ini Valentino juga tidak berada di villa pusat kota, jadi Tuan Wijaya itu. Begitu terpikir sampai di sana, jantung Angel berdegup kencang. Angel, sudah sampai saat ini. Apa kamu masih tidak mengerti? Tiba-tiba dia mendengar suara Mary. Mengerti apa? Angel terdiam, lalu memandang Mary dengan heran. Mary mencebik, lalu berkata, tentu saja memahami ketulusan Tuan Muda Wijaya dari kota Kamer itu. Tuan Wijaya telah menghabiskan 28 triliun dalam satu hari. Selain Tuan Muda keluarga Wijaya dari kota Kamer, siapa lagi yang sanggup seruel ini? Tanya Mary dengan nada yakin. Mendengar ucapan itu, Angel seketika terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, Ibu, bukannya aku sudah pernah mengatakannya? Semua itu hanyalah omong kosong yang sudah dilebih-lebihkan orang. Aku rasa hal itu sengaja dibesar-besarkan oleh pelelangan kota Neo. Valentino tidak menghabiskan uang sebanyak itu. Kalung permata biru hati itu sudah diberikan padaku oleh Valentino. Mary sontak menoleh ke arah Angel dan berteriak marah. Tutup mulutmu. Kalau Valentino sanggup mengeluarkan uang 28 triliun, aku akan lompat dari balkon ini sekarang juga. Biar ku beritahu, ya. Tuan Wijaya ini pasti adalah tuan muda keluarga Wijaya dari kota Kamer. Dia membuat kehebohan seperti ini pasti demi dirimu. Sedangkan kalung permata biru hati yang diberikan Valentino pasti palsu. Kalaupun itu asli, pasti Tuan Muda Wijaya yang ingin memberikannya padamu, jadi dia memerintahkan Valentino sebagai perantara, tapi Valentino malah berbohong dan mengatakan kalau itu adalah hadiah darinya. Setelah selesai mendengar omong kosong Mary, Angel sudah hampir gila. Bu, apa yang dilakukan Valentino sebenarnya sampai ibu sangat berprasangka buruk terhadapnya? Atau ibu selamanya tidak akan mengakuinya sebagai menantu ibu? Pemikiran ibu sungguh menggelikan bagiku. Ucapan ibu sama saja dengan omong kosong yang konyol. Kini Angel sudah mulai marah terhadap Mary. Benar. Aku juga merasa kamu terlalu berprasangka buruk terhadap Valentino, makanya kamu terus memiliki pemikiran-pemikiran konyol seperti ini. Ucap David dengan lemah. Hai MPA, aku berkata seperti ini karena ada alasannya. Angel, coba kamu gunakan hati nuranimu dan jawab, apa Valentino sanggup mengeluarkan uang 8 triliun? Dia bilang dia bisa mengeluarkan uang sebanyak 20 triliun. Kamu percaya tidak? Tanya Mary sambil berkacak pinggang. Mendengar ucapan ibunya, Angel seketika tertegun, kemudian menggelengkan kepalanya. 20 triliun sudah terlalu mustahil. Nah, kan? Jadi Tuan Muda Wijaya pasti bukan Valentino.
Kalau kamu bertanya kenapa aku memiliki kesan yang buruk terhadap dirinya, tentu saja karena dia hanya bisa menumpang selama 3 tahun tanpa berkontribusi. Yang paling penting lagi, dia tidak memiliki latar belakang sehebat tuan muda keluarga Wijaya dari kota Kemer. Kalau saja dia memiliki latar belakang seperti tuan muda Wijaya, aku bahkan rela menjadi budaknya. Hai MPA. Selesai bicara, Mary segera berbalik turun dari balkon. Angel terdiam di tempat selama beberapa waktu, kemudian menghela napas panjang. Dia selalu berpikir dan berharap agar Nyonya Besar Kusuma, sebagai kepala keluarga, akan mengakui Valentino. Dia sungguh berharap hubungannya dengan Valentino bisa mendapat restu dari Nyonya Besar Kusuma. Sekarang dia baru sadar, ternyata penghalang terbesar dari hubungannya dengan Valentino adalah ibunya sendiri, Mary. Angel menoleh perlahan, lalu menatap Villa Cloud. Dia pun menggelengkan kepalanya sambil turun dari balkon. Villa Cloud, villa lantai 5, kediaman keluarga Nagasan. Bu, bu, bu. Suara tubrukan yang nyaring terdengar hingga penjuru villa. Di sekitar taman villa, di sana ada Yohanes serta 20 orang pengawal. Mereka semua sedang berdiri di tempat tanpa mengatakan apapun. Chris sedang meregangkan lehernya, kulitnya yang agak gelap itu sudah basah karena keringat. Di sekujur tubuhnya juga ada belasan bekas luka yang tampak sangat mengerikan. Bu, bu. Chris melayangkan tinjunya dengan cepat dan kuat. Setiap pukulannya menyebabkan samsak besar tersebut bergoyang cukup jauh. Detik selanjutnya, Chris mengerahkan seluruh tenaganya dan meninju samsak yang ada di hadapannya. Bu, bu, Saah. Samsak yang sangat keras itu jebol akibat pukulan Chris, sehingga pasir-pasir samsak tersebut tumpah ke lantai. Shh. Yohanes dan 20 orang pengawal sontak membelalakan mata mereka sambil memandang dengan tidak percaya terhadap situasi yang terjadi di hadapan mereka. Chris baru kembali tidak sampai 3 hari, tapi ini sudah merupakan samsak ke-8 yang dia hancurkan. Bab 535, tak terkalahkan. Cepat! Majulah bersama-sama. Ingat ya, siapapun yang tidak sungguh-sungguh melawanku, akan kuusir dari Villa Cloud. Chris berdiri tegap. Sambil tersenyum tipis, dia menunjuk ke arah 12 pengawal. Pengawal keluarga Nagasan adalah orang-orang yang dipilih dengan cermat. Kemampuan mereka dalam bertarung sangat baik. Satu orang saja mampu mengalahkan 2 atau 3 orang pria biasa. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan Chris, orang-orang ini merasa sedikit gelisah. Namun, meskipun takut, mereka tetap harus maju. Tidak hanya maju saja, tapi mereka juga harus menggunakan seluruh kemampuan mereka. Kalau tidak begitu, Chris benar-benar akan mengusir mereka dari Gunung Cloud. Pada saat ini, beberapa pria gagah yang mengenakan pakaian hitam berlari ke arah Chris dan berkata, "Maaf, Tuan Muda Chris." "Haha. Oke. Kalian semua majulah. Siapapun yang bisa mengalahkanku akan mendapatkan hadiah sebesar 2 miliar. Chris tersenyum lebar, mengundang orang-orang itu untuk menyerang. Setelah ragu sejenak, ke-12 pengawal tersebut tidak lagi berani melawan perintah Chris, jadi mereka maju dan melawan Chris secara berbarengan. Brooke! 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 Dalam sekejap, terjadi perkelahian yang sangat sengit di halaman villa. Ke-12 orang tersebut mengepung Chris dan melawan Chris tanpa ampun. Ekspresi Chris tidak berubah. Dia bagaikan serigala di tengah malam dan dengan sekuat tenaga melawan 12 pengawal tersebut sendirian. Bam! 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 Gerakannya secepat kilat, pukulannya juga sangat kuat dan ganas. Setelah perkelahian yang sangat mencekam itu selesai, ke-12 pengawal berbaju hitam tergeletak di tanah, sedangkan Chris berdiri di tengah halaman. Perkelahian itu berlangsung tidak sampai 2 menit. Tidak bisa begini, kalian terlalu lemah, ucap Chris sambil menggelengkan kepalanya. Yohanes yang berdiri di samping sangat terkejut ketika melihat adegan yang ada di depannya. Para pengawal yang memakai baju hitam itu adalah orang-orang pilihannya Arvin, ayahnya Chris. Namun, di tangan Chris, mereka semua dapat dikalahkan dalam waktu 2 menit saja. Tuan Muda Chris, Anda terlalu kuat. Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi Anda di kota Neo ini. Kekuatan Anda berada di puncak kota Neo, kata Yohanes dengan sepenuh hati. Pada saat ini, Chris tersenyum tipis, kepalanya mendongak menatap ke lantai 9. Posisi itu baru bisa disebut puncak dari kota Neo. Bahkan, dengan sifat Chris, dia masih sangat menginginkan posisi tersebut. Namun,
posisi tersebut sudah ditempati. Tuan Muda Chris, 1 jam yang lalu, Valentino naik ke lantai 9 sendirian. Dia tidak membawa siapapun. Yohanes juga menatap ke atas. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Chris lagi. Dia sudah membeli tempat ini, jadi dia bisa datang kapanpun dia mau. Chris sedikit menganggukkan kepalanya. Yohanes terdiam sebentar, lalu berkata, Tuan Muda Chris, apakah kamu tidak memiliki rencana apapun? Rencana apa? Tanya Chris dengan santai. Di dalam villa, ada sekitar 50 pasukan yang dapat mengepung dan menangkap Valentino. Yohanes mengungkapkan idenya yang cemerlang. Chris hanya mengernyit, dia tidak langsung memberi komentar. Namun, Yohanes mengira Chris sedang menimbang perkataannya barusan, jadi dia lanjut berkata, Tuan Muda Chris, Anda juga tahu bahwa Valentino memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hendrik. Kalau sekarang kita menangkap Valentino, Paman Yohanes, Paman terlalu tergesa-gesa. Setelah rencana yang kuatur dijalankan besok, Maple Rain Real Estate akan hancur dalam sekejap. Untuk apa kita repot-repot sekarang? Chris melambaikan tangannya. Dengan geram, Yohanes berkata, Tuan Muda Chris, ini adalah cara yang aman. Ketika kita menangkap Valentino, kita sudah pasti akan berhasil. Anda pernah berkata bahwa Valentino bukan orang biasa. Jadi, kalau kita menangkap Valentino, kita bisa menyuruh Hendrik untuk melakukan apapun. Terlebih lagi, kalau Anda ingin mengejar Angel, Valentino adalah hambatan terbesar Anda. Jadi, saya rasa Valentino harus mati. Tuan Muda Chris, asalkan Anda mengangguk, saya akan membawa 50 pasukan keluarga Nagasan untuk membunuh Valentino di dalam penthouse. Tempat itu akan menjadi kuburannya. Pada saat ini, tatapan Yohanes sangat tajam. Diam! Yohanes dibuat terkejut oleh teriakan Chris sampai-sampai dia gemetaran. Yohanes pun menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Tatapan Chris membuat Yohanes, yang sebenarnya sudah melewati berbagai macam pencobaan, saat ini berkeringat dingin. Tatapannya sangat kejam, dingin dan mengerikan. Setelah Chris berhenti menatapnya, Yohanes baru bisa menghela napas lega. Aku memang ingin mengalahkannya, tapi aku mau mengalahkannya dengan cara yang adil dan benar. Bukan malah menggunakan cara licik seperti yang kamu pikirkan. Kalau aku ingin membunuhnya, semua orang di kota Neo harus tahu bahwa aku sendiri yang membunuhnya. Paman harus tahu, menggunakan cara kotor juga ada batasannya. Chris meredakan nada bicaranya dan berkata dengan lebih pelan. Yohanes sebenarnya masih tidak rela, tapi dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa mengangguk. Karena dia berani masuk ke dalam villa seorang diri saja, dia pasti sudah memikirkan sikap kita. Jadi, keadaannya tidak sesederhana itu. Aku rasa dia pasti memiliki rencana. Jadi, lebih baik kalau sekarang aku pergi menemuinya, kita lihat rencana apa yang sebenarnya dia miliki. Chris tersenyum, kemudian berjalan masuk ke dalam villa dengan bertelanjang dada. Tuan Muda Chris! Jangan masuk! Yohanes terbelalak. Siapapun yang berani mengikutiku, aku sendiri yang akan membunuh kalian. Chris berbicara dengan dingin, tapi langkah kakinya tidak berhenti, melainkan dengan mantap berjalan masuk ke dalam villa. Cahaya bulan yang dingin, ditambah dengan lampu penthouse yang menyilaukan telah menerangi seluruh gunung Cloud. Dengan bertelanjang dada, Chris masuk ke dalam penthouse dan menuju ke lantai paling atas. Di bawah cahaya bulan, bayangan tubuh Chris tampak memanjang di sepanjang jalan. Ketika Chris sudah sampai di lantai 9, dia merasakan aura yang berbeda. Chris berdiri di mana dia bisa melihat panorama seluruh kota Neo. Sedangkan kediamannya di lantai 8, kini berada tepat di bawah kakinya. Dari sini, Chris bisa melihat pemandangan yang ada di bawah dengan sangat jelas. Chris menghela napas dan berpikir dalam hati, kenapa banyak orang yang ingin naik ke posisi ini? Mungkin inilah alasannya. Ternyata kamu datang juga. Tiba-tiba, suara yang penuh dengan ejekan itu mengacaukan pikiran Chris. Chris perlahan berpaling ke asal suara. Dia melihat Valentino berpakaian santai dengan kedua tangannya di belakang dan berdiri diam di tempat. Valentino tampaknya sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran Chris. Lampu yang dibuat khusus oleh grup global menyinari seluruh villa. Di bawah cahaya keemasan, Valentino tampak seperti memakai jubah perang berwarna emas. Apa kamu tahu aku akan datang? Chris bertanya dengan sedikit terkejut. Kamu orang yang pintar, jadi tentu saja akan datang. Jawab Valentino dengan ekspresi tenang. Mendengar itu, Chris tersenyum mencibir. Dengan tatapan dingin, dia berkata,
Berarti kamu seharusnya tahu apa maksud dari kedatanganku, kan? Bab 536. Aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Kamu ingin menantangku? Tatapan Valentino terlihat acuh tak acuh. Chris menatap Valentino lekat-lekat, kemudian berkata sambil menyeringai. Kamu berani tinggal di penthouse ini seorang diri, bukankah tujuannya untuk ini? Tadinya aku pikir kamu akan memerintahkan 52 orang pengawal yang ada di vilamu untuk mengepungku. Ucap Valentino dengan nada main-main. Chris tertegun begitu mendengar ini, tatapannya yang sedang tertuju ke arah Valentino menjadi lebih serius. Ternyata Valentino memang tidak bisa diremehkan, dia sudah menduga hal ini sebelumnya. Bahkan Valentino juga mengetahui jumlah pengawal yang ada di apartemen keluarga Nagasan. Untung saja Chris tidak mendengarkan perkataan Yohanes. Kalau Chris mendengarkannya, kemungkinan besar dirinya akan jatuh ke dalam perangkap Valentino. Valentino sangat cerdik. Chris memandang Valentino dari atas ke bawah dengan saksama. Akan tetapi, kalaupun Valentino adalah orang yang sangat cerdik, memangnya kenapa? Kalau ingin mengalahkan Chris Nagasan, kamu tidak hanya membutuhkan kecerdikan. Aku tidak perlu repot-repot menggunakan taktik murahan semacam itu. Aku bisa menghancurkan seluruh Maple Rain Real Estate, termasuk kamu yang ada di dalamnya, hanya dalam waktu semalam. Ucap Chris dengan penuh percaya diri. Valentino tidak merespons perkataan Chris. Meskipun Valentino ingin menertawai kepercayaan diri Chris yang begitu tinggi itu, ada sorot kekaguman yang melintas di mata Valentino. Chris adalah salah satu dari sedikit orang yang ada dalam lingkaran generasi kedua di kota Neo yang menarik perhatian Valentino. Seorang pria tidak hanya membutuhkan kecerdikan dan nyali yang besar, tapi juga membutuhkan fisik yang kuat dan kemampuan bertarung yang hebat. Kalau memiliki semua itu, dia baru bisa disebut sebagai pria sejati. Ujar Chris sambil menatap Valentino lekat-lekat. Valentino tetap tidak merespons perkataan Chris, melainkan hanya berdiri di tempat sambil meletakkan tangannya di belakang. Namun, sorot mata Valentino sudah menjelaskan semuanya. Jarak mereka berdua terpisah sejauh 5 meter. Perlahan-lahan, suasana di sekitar mulai terasa sedikit mencekam. Suasana ini disebut suasana pertarungan. Keinginan bertarung langsung melonjak dalam diri mereka berdua. Kalau kamu kalah, tinggalkan Angel. Seru Chris dengan suara rendah sambil menatap Valentino dengan dingin. Tatapan Valentino terlihat sangat tenang, dia berkata dengan santai. Kamu salah, Angel bukanlah bahan taruhan. Begitu mendengar ini, Chris langsung berkata sambil menggertakkan giginya. Sepertinya kamu takut kalah dariku, ya? Setelah mengatakan ini, Chris mengentakkan kaki kanannya dengan keras, kemudian langsung berlari ke arah Valentino untuk menyerangnya. Gerakan Chris sangat cepat, seperti seekor citah yang berlari keluar dari kandangnya. Chris terlihat sangat menakutkan. Otot-otot lengan Chris menonjol dan terlihat dengan jelas. Telapak tangan kanannya mengepal dengan kuat. Ukuran kepalan tangannya hampir sebesar karung pasir. Chris menciptakan momentum yang begitu kuat hingga gerakan tangannya menimbulkan suara embusan angin yang cukup keras. Padahal Chris hanya mengayunkan tinjunya, tapi kecepatannya bagaikan bola meriam yang terlempar dari mesin pelontarnya. Kekuatan dan kecepatan Chris benar-benar menakutkan. Valentino sedikit menyipitkan matanya. Ternyata perkataan Chris saat di pelelangan waktu itu bukan sekedar bualan. Dengan kekuatan yang Chris tunjukkan saat ini, dia bisa dibandingkan dengan Raja Tinju Kota Neo, Benji Sutopso. Tampaknya Valentino butuh sedikit usaha untuk mengalahkannya. Chris memfokuskan ayunan tangannya lurus ke depan dengan dipenuhi aura membunuh yang begitu kuat, dia mempelajari semua ini saat berada di medan perang. Cara ini adalah gaya bertarung yang merangsang potensi dan insting bertarung seseorang. Setiap kali melakukan serangan, tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dalam satu serangan. Aku akan mengalahkanmu hanya dengan satu pukulan. Chris mengayunkan tinjunya dengan kuat ke arah wajah Valentino sambil menyeringai. Chris sangat yakin bahwa seberapapun kuatnya Valentino, pukulannya ini dapat membuat Valentino setidaknya mengalami gegar otak ringan. Valentino sedikit menyipitkan matanya lagi, tapi dia masih tetap berdiri di tempatnya dengan posisi tangan di belakang, seolah-olah dia begitu ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Matanya terfokus pada tinju Chris yang sedang terayun ke arahnya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Detik berikutnya, Valentino sedikit menggeser kepalanya ke samping. Hal ini membuat tinju Chris melesat tepat di samping telinga Valentino. Wush! Terdengar suara tinju yang menghantam udara. Suara itu terdengar begitu jelas di tengah penthouse yang sangat sunyi ini. Insting Valentino sangat tepat, barusan seolah-olah ada sesuatu yang meledak tepat di samping telinganya.
Mata Chris sedikit menegang, kecepatan Valentino cukup membuatnya terkejut. Chris tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Berhubung pukulannya meleset, Chris langsung menarik tangannya kembali dan melangkah mundur dengan cepat. Dia tidak memberikan Valentino kesempatan untuk menyerang dirinya. Namun, Valentino tidak berniat untuk menyerang Chris. Dia hanya berkata dengan santai. "Kamu terlalu lambat." Hai Empia, ini baru permulaan. Chris mendengus dingin. Setelah mundur beberapa langkah, Chris kembali menghampiri Valentino dan mencoba untuk menyerangnya lagi. Saat ini, Chris menciptakan momentum yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia berlari ke arah Valentino seperti mobil yang remnya blong saat sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Pergilah ke neraka. Begitu tiba di hadapan Valentino, Chris menekuk lututnya sambil mengerahkan kekuatannya pada pinggang dan paha secara bersamaan, lalu langsung melompat. Kaki kanannya terulur, tubuhnya mengontrol kaki kanan yang sedang berputar di udara. Dengan putaran yang sangat cepat ini, tendangan Chris terayun ke arah wajah Valentino. Saat mengayunkan tendangan ini, sudut bibir Chris sedikit terangkat dan membentuk sebuah seringaian. Sebelumnya, Valentino menghindari tinjunya dengan menggeser kepalanya ke samping. Tapi kali ini, Chris mengayunkan tendangannya dari arah kiri ke kanan. Bagaimana cara Valentino menghindarinya? Valentino tidak akan punya waktu untuk melangkah mundur. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk menghindar adalah dengan menundukkan kepalanya. Valentino bisa menghindari tendangan Chris kalau dia menundukkan kepalanya. "Valentino, kamu bisa menghindarinya, kan? Aku ingin melihat bagaimana caramu menghindari tendanganku ini." Haha, Valentino, cepat tundukkan kepalamu. Chris mengerahkan seluruh tenaganya ke kaki kanannya. Ayunan kaki Chris menimbulkan suara hembusan angin yang cukup keras. Aku hanya menundukkan kepalaku saat sedang menyalakan rokok. Ucap Valentino dengan santai sambil tersenyum ringan. Tiba-tiba, Valentino sedikit membungkukkan tubuhnya dan memasang kuda-kuda. Setelah itu, dia mengulurkan lengan kirinya ke depan. Lengan kirinya yang terjulur dengan kokoh ini seperti potongan baja yang tidak bisa dihancurkan. Dia memblokir sisi kiri tubuhnya dengan sempurna. Biug. Begitu lengan kiri Valentino terjulur ke depan, kaki kanan Chris langsung menghantamnya dan menciptakan dentuman yang cukup keras. Tubuh Valentino sedikit bergetar, dia menjaga agar posturnya tidak berubah. Sedangkan kaki kanan Chris yang terblokir oleh lengan kiri Valentino, kekuatannya langsung menghilang dalam sekejap. Chris langsung menarik kakinya kembali dan berdiri dengan tegak di tempatnya. Tanpa memberi Valentino waktu untuk bernapas, Chris kembali mengayunkan tinjunya ke arah Valentino. Gaya bertarung Chris selalu seperti ini. Dia akan menyerang musuhnya secara terus-menerus seperti orang kesetanan. Padahal kecepatan gerakmu sangat lambat dan tenagamu juga kurang kuat, tapi kamu berani datang ke sini untuk menantangku. Sudah cukup. Valentino tiba-tiba berteriak dengan keras. Senyum di wajahnya juga langsung menghilang dalam sekejap. Saat ini, ekspresi wajahnya berubah menjadi dingin. Wush! Valentino menarik lengan kirinya kembali dan langsung berdiri tegak. Detik berikutnya, dia langsung mengambil tindakan. Dia menahan pergelangan tangan Chris untuk menghentikan pukulannya yang sedang tertuju ke arahnya. Dalam sekejap, mata Chris langsung terbuka dengan lebar. Chris merasa pergelangan tangannya seakan dijepit oleh sebuah tang yang membuatnya tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Perasaan tidak berdaya yang Chris rasakan saat ini tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Hanya orang yang mengalaminya sendiri yang mengetahui bagaimana rasanya. Biug. Saat Chris masih berusaha untuk mencerna apa yang sedang terjadi, Valentino tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah tulang rusuk Chris. Chris langsung menjerit kesakitan. Dia merasakan sakit yang luar biasa pada tulang rusuknya. Valentino masih menahan pergelangan tangan Chris dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya yang bisa bergerak dengan bebas diulurkan ke depan. Jari-jari tangan kanannya dilemaskan sejenak, kemudian buku-buku jarinya diarahkan tepat ke tulang pinggul Chris. Detik berikutnya, dia langsung meninjunya. Bab 537, kamu bukan tandinganku. Biug. Begitu tulang pinggulnya diserang, sekujur tubuh Chris langsung gemetaran. Perasaan tidak berdaya itu kembali datang. Setelah itu, Valentino mengepalkan telapak tangan kanannya dan langsung memukuli dada Chris secara terus-menerus. Biug. Plak. Biug. Valentino menggunakan tinju dan buku-buku jarinya untuk memukuli tubuh Chris, juga menggunakan punggung tangannya untuk menampar wajah Chris. Valentino benar-benar menghajar Chris habis-habisan.
Pergelangan tangan Chris masih ditahan oleh Valentino, dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melawan. Setiap kali menyerang Chris, Valentino akan mengenai tempat yang sama. Rasa sakit yang dirasakan Chris membuat Chris menggertakkan giginya dengan kuat, dia benar-benar tidak sanggup menahannya. Bill! Tinju Valentino kembali terayun ke arah Chris. Setelah terdengar suara pukulan yang sangat nyaring, tinju Valentino yang sangat kuat itu membuat tubuh Chris langsung terhuyung ke belakang dengan jarak sekitar 7-8 langkah jauhnya. Kemudian Chris hanya berdiri diam di sana dengan napas yang terengah-engah. Valentino menarik tangannya kembali dan berdiri dengan tegak. Dengan tatapan acuh tak acuh, dia memandangi Chris sambil berkata, Katakan padaku, atas dasar apa kamu berani datang ke sini untuk menantangku? Atas dasar apa kamu menjadikan Angel sebagai bahan taruhan untuk melawanku? Dan atas dasar apa kamu berani membual di hadapanku, bahkan sampai memberitahuku pria yang layak disebut sebagai pria sejati itu seperti apa? Valentino mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut dengan tegas. Chris hanya tertegun di tempatnya, dia tidak tahu harus memberikan jawaban apa atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada saat ini, mata Chris dipenuhi dengan sorot ketidakpercayaan. Ternyata kekuatan Valentino sangat hebat. Chris berpikir bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkan kekuatan Valentino. Di dunia ini, akulah satu-satunya pria yang layak menjadi pendamping Angel. Pria lainnya sama sekali tidak layak. Kamu pun tidak terkecuali. Ucap Valentino dengan tegas dan penuh percaya diri. Saat ini, Valentino berdiri dengan tangan diletakkan belakang punggungnya. Dia menunjukkan sikap seolah-olah dirinya lah yang paling berkuasa di dunia ini. Begitu mendengar perkataan Valentino, mata Chris langsung terbuka dengan lebar. Amarah yang begitu hebat langsung melonjak naik ke dadanya. Dia adalah putra dari pemilik grup Nagasan sekaligus pemimpin dari lingkaran orang-orang generasi kedua di kota Neo. Bahkan seluruh orang hebat di kota Neo memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Muda Chris. Kalau Chris ingin mencari pacar, puluhan atau bahkan ratusan wanita secantik Dewi akan berinisiatif menghampirinya. Namun, Chris tidak menginginkan semua wanita itu. Satu-satunya wanita yang dia inginkan adalah Angel. Selama bertahun-tahun, hal ini tidak pernah berubah. Barusan, Valentino mengatakan bahwa Chris tidak layak untuk menjadi pendamping Angel, mana mungkin Chris tidak marah. Atas dasar aku adalah orang yang diakui sebagai orang nomor 1 di kota Neo. Atas dasar aku adalah seorang panglima perang yang sudah menjabat selama 2 tahun. Dan atas dasar jasa dan kontribusi yang telah aku lakukan selama ini. Teriak Chris dengan marah sambil menunjuk-nunjuk belasan bekas luka yang memenuhi tubuhnya. Valentino menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan santai. Tapi kamu bukanlah tandinganku. Kamu? Chris menggertakkan giginya dengan kuat. Detik berikutnya, otot-otot di sekujur tubuh Chris kembali terlihat, dia langsung menyerang Valentino lagi. Seorang pria boleh kalah, tapi tidak boleh takut. Saat ini, Chris benar-benar seperti orang kesetanan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya habis-habisan. Kekuatan Chris kali ini 2 kali lipat lebih besar dibanding sebelumnya, dia juga terlihat lebih menakutkan. Pukulan dan tendangan yang Chris ayunkan menciptakan suara embusan angin yang cukup keras. Dengan ekspresi wajah yang datar, Valentino mengambil posisi untuk melawan Chris. Kalau ada orang luar yang melihat adegan ini, mereka pasti akan tercengang. Saat ini, pertempuran mereka berdua seperti adegan di film-film bela diri. Mereka terlihat sangat intens. Pukulan dan tendangan dengan kekuatan yang sangat besar terus beradu. Di jam sekarang ini, orang-orang di kota Neo ada yang sudah tertidur, ada yang sedang bersenang-senang di klub, ada yang sedang bertengkar di rumah, dan ada juga yang sedang membicarakan bisnis besar. Semua orang sedang melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Akan tetapi, tidak akan ada seorang pun yang menyangka bahwa saat ini di Gunung Cloud sedang terjadi sebuah pertempuran yang begitu hebat. Di dalam penthouse yang terletak di lantai teratas terus terdengar suara pukulan dan tendangan yang sangat nyaring. Hanya dengan mendengar suaranya saja, kita bisa mengetahui seberapa hebat dan menakutkannya kekuatan mereka. Kedua sosok itu terus berputar dan bergerak di halaman. Mereka menjalani pertempuran yang begitu sengit. Kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Saat ini, mereka melakukan pertempuran jarak dekat dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Bill! Chris meninju bahu kiri Valentino, sedangkan Valentino meninju mata kiri Chris dengan brutal. Bill! Pukulan-pukulan Valentino ini membuat Chris sedikit tercengang. Dia langsung mundur beberapa langkah. Mata kiri Chris langsung membengkak dan membiru dalam sekejap. Cuy! Chris tidak memedulikan luka-lukanya.
Dengan mata yang sudah dipenuhi sorot membunuh, Chris meludah kemudian berkata, Ayo, serang aku lagi. begitu perkataan ini terlontar, mereka berdua langsung bertarung lagi. Tinju dan tendangan terus terayun ke arah satu sama lain. Mereka berdua terus bertarung tanpa henti. Chris tidak tahu apakah Valentino sudah mengerahkan seluruh kekuatannya atau belum, tapi Chris sendiri benar-benar sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia belum pernah mengerahkan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Namun, meskipun dia sudah mengerahkan kekuatannya mati-matian, Valentino selalu bisa melawannya dengan mudah. Saat ini, Valentino membuat Chris merasa seolah dirinya sedang berada dalam sebuah jurang yang tidak berdasar. Chris benar-benar tidak bisa menebak kapan pertempuran ini akan berakhir. Semakin kuat perlawanan Chris pada Valentino, semakin panik pula perasaannya. Bill, Ketika Chris mengedipkan matanya, Valentino langsung menampar wajah Chris dengan keras. Tamparan ini kembali membuat tubuh Chris terhuyung ke belakang sejauh 7-8 langkah. kamu sudah tidak fokus. Wajah Valentino terlihat sangat santai, bahkan napasnya pun masih sangat normal. Aku tidak terima. Ayo kita bertarung lagi. Chris langsung melangkah maju lagi sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Dalam waktu 10 menit, tubuh Chris sudah terhuyung ke belakang sampai 6 kali. Tapi dia masih belum mau menyerah juga. Dia terus melangkah maju lagi dan lagi tanpa ragu. Valentino tampaknya memang sengaja melakukan ini. Dia akan menggunakan metode ini untuk menghabisi Chris sepenuhnya. Sialan. Ayo bertarung sekali lagi. Teriak Chris dengan suara rendah. Saat baru mulai bertarung, suara rendah Chris terdengar sangat mengesankan. Dia bahkan juga menunjukkan aura menakutkan dan semangat juang yang seakan tidak ada habisnya. Namun, setelah dipukul berkali-kali oleh Valentino, suara Chris menjadi semakin pelan. Kekuatannya juga semakin lemah. Sedangkan Valentino, saat ini dia juga sedikit terengah-engah. Bagaimanapun juga Valentino adalah seorang manusia biasa. Kegigihan Chris membuat Valentino sedikit kagum kepadanya. Setidaknya Chris ini 100 kali lebih kuat dibanding Frederick. 15 menit kemudian, hidung Chris sudah membiru dan wajahnya sudah membengkak. Sekujur tubuhnya juga sudah dipenuhi dengan luka memar. Tapi dia masih belum menyerah juga. Sekali lagi. Setelah mengatakan ini, Chris langsung berlari ke arah Valentino lagi sambil membuka matanya lebar-lebar. Akan tetapi, kecepatan serangan Chris kali ini benar-benar sangat lambat. Langkahnya juga sedikit tidak stabil. Dia terlihat seperti pria yang sedang mabuk berat. Chris berlari menghampiri Valentino dengan kondisi seperti ini. Saat ini, napas Valentino juga sudah sangat terengah-engah. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan dada Chris sambil berkata dengan santai. Kamu sudah kalah. Aku belum kalah. Chris sudah kehilangan 2 gigi depannya. Saat berbicara, air liurnya muncrat kemana-mana, tapi dia masih tetap berteriak dengan gigih. Valentino hanya menggeleng ringan. Detik berikutnya, Valentino tiba-tiba berjalan mundur beberapa langkah, lalu langsung berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Setelah itu, dia mengayunkan kaki kanannya ke depan dan mendaratkan sebuah tendangan tepat di dada Chris. Setelah mendaratkan tendangan ini, tubuh Valentino terangkat ke udara. Setelah berputar 360 derajat di udara, Valentino kembali mengayunkan kakinya lagi. Kali ini, Valentino mengayunkan tendangannya ke arah puncak kepala Chris. Dengan kekuatan yang Valentino kerahkan, kalau tendangan ini sampai mengenai puncak kepala Chris, Chris pasti akan langsung pingsan di tempat. Bab 538, Pertempuran Terakhir. Namun pada detik berikutnya, Valentino tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dia kemudian bergeser sedikit dan memukul kuat bagian pundak kiri atas Chris. Biug. Setelah terdengar suara keras pukulan, Chris terjatuh hingga berlutut di atas lantai. Kamu sudah kalah. Valentino menurunkan tangannya dan berdiri tegak. Dia kemudian menatap Chris dengan wajah arogan. Aku tidak. Belum sempat Chris menyelesaikan ucapannya, dia pun sudah berbaring telentang di atas lantai. Chris terengah-engah hingga dadanya naik turun dengan kuat. Chris yang telentang di lantai itu melirik Valentino dari bawah ke atas. Dapat diketahui betapa terkejutnya diri Chris. Bagaimana? Valentino tersenyum datar. Tidak ada sindiran maupun rasa tidak puas dari senyuman Valentino. Dia terlihat sangat santai. Seolah semuanya berada di bawah kendali Valentino saja. Alhasil, dia tidak sedikit pun merasa kaget. Chris memicingkan matanya kemudian bertatapan dengan Valentino. Dia menggerakkan mulutnya lalu berucap dengan nada berat.
Kamu? Sialan kamu. Kamu sungguh hebat. Aku tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Kamu adalah orang pertama. Ketika melihat wajah bengkak dan memar Chris, dan mendengar pujian Chris, Valentino pun menggeleng dengan perlahan. Napas Chris tersengal-sengal. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat tangan dan mencari sesuatu di dalam saku celananya. Setelah mencari beberapa saat, Chris mengeluarkan sekotak rokok berkualitas tinggi. Namun saat ini, rokok sudah penyok bersama dengan kotak rokok. Begitu kotak dibuka, bubuk rokok pun jatuh berserakan. Sialan! Chris memaki lalu melempar rokok ke kejauhan. Valentino juga mengeluarkan satu kotak rokok. Dia menyalakannya untuk dirinya sendiri, kemudian melempar satu batang ke sisi Chris. Sialan! Ini yang harganya 20.000 per kotak. Aku biasanya menghisap rokok merek gudang garam. Amuk Chris. Kalau kamu berbicara seperti ini lagi, aku akan merontokkan gigi bawahmu juga. Valentino mengembuskan asap rokok lalu berucap dengan datar. Chris memelototi Valentino. Dia dengan patuh memungut rokok kemudian berkata, "Sobat, pinjam acis ya?" Mereka berdua tidak banyak bicara. Setelah sebatang rokok selesai diisap, Chris pun menghela napas panjang. Kamu berbeda dengan yang kupikirkan. Aku kira kamu adalah orang tidak berguna yang baru bisa hidup dengan mengandalkan anggota keluarga. Kalau kamu memang seperti itu, kamu pun tidak pantas bersama dengan Angel. Aku mengenal Angel lebih awal daripada kamu. Dia bagai malaikat yang turun ke dunia. Angel cantik, baik hati, lembut dan juga murah hati. Angel kelihatan dingin dan pintar, tapi kenyataannya dia tidak banyak akal, sangat polos dan sangat bodoh. Ucap Chris dengan suara berat. Valentino memelototi Chris sekilas kemudian berkata, "Aku lebih memahami wanitaku dibanding kamu." Chris mendengus tanda dirinya merasa gusar. Dia lalu berusaha untuk bangkit dan menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Jangan kira aku tidak tahu. Mungkin orang lain tidak menyadarinya, tapi aku bisa menyadarinya. Kamu pasti memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Si Hendrik dan bahkan Maple Rain Real Estate hanyalah pionmu saja. Tatapan Chris tertuju pada Valentino. Nada bicaranya penuh dengan rasa yakin. Valentino menaruh tangannya di belakang. Dia berdiri di puncak gunung kemudian memandang kota Neo. Valentino tidak mengakuinya, tapi dia juga tidak membantahnya. Chris tertegun sejenak kemudian kembali berkata, "Meskipun kamu adalah murid keluarga Wijaya, aku juga tidak akan merasa takut. Aku juga tidak mungkin akan mengalah. Rasa iba tidak diperlukan di atas medan pertempuran. Selama ini, kamu tidak memanfaatkan bantuan dari luar, tapi hanya mengandalkan tenaga yang kamu kembangkan sendiri untuk melawan grup Nagasan. Aku sungguh menghormatimu karena kamu adalah lelaki sejati. Jadi, aku bukan mengagumimu karena identitasmu dan bukan juga karena keluarga Wijaya." Valentino perlahan mengerutkan alisnya. Dia membalikkan badan kemudian berucap, "Apa kamu sudah selesai bicara? Kalau sudah, cepat pergi sana. Kalau tidak, aku akan menendangmu agar kamu jatuh ke bawah." Chris memelototi Valentino dengan gusar. Dia membalikkan badan lalu menuruni gunung dengan perlahan. "Aku beritahu, jangan kira karena kamu telah mengalahkanku, maka aku akan menghentikan seranganku terhadap Maple Rain Real Estate. Masalah ini masih belum berakhir. Besok, aku akan menghancurkan semua hasil jerih payahmu. Kamu tunggu saja." Ucap Chris sambil mendengus, langkahnya menuruni gunung terlihat pincang. "Aku bisa mengalahkanmu dari segi kekuatan. Itu berarti aku juga bisa mengalahkanmu dari segi lain." Seusai Valentino berkata, dia membalikkan badan lalu masuk ke dalam villa. Chris mengerutkan mulutnya. Setelah beristirahat sejenak, dia semakin tidak bisa menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Alhasil, Chris sontak menarik napas. Di saat menaiki gunung, Chris menghabiskan waktu sekitar 10 menit. Namun di saat menuruni gunung, dia malah menghabiskan hampir setengah jam. "Tuan muda Chris, ada apa denganmu?" Yohanes dan lainnya melihat bayangan tubuh Chris yang terpincang-pincang itu. Alhasil, mereka kaget dan berlari menghampirinya. Chris tertegun sejenak kemudian berucap, "Si Valentino itu, aku tidak bisa mengalahkannya." Yohanes dan lainnya merasa sangat kaget. Dengan kemampuan Chris, Valentino ternyata bisa memukul Chris hingga seperti ini.
Ditambah lagi, Valentino malah membuat Chris yang angkuh itu berinisiatif untuk mengakui kekalahannya. Dia malah memukul tuan muda Chris hingga seperti ini. Dia memang sedang cari mati. Pengawal keluarga Nagasan, ikuti aku untuk menangkap Valentino. Kita balas dendam tuan Chris. Seru Yohanes. Dia langsung berjalan hendak menaiki gunung. Puluhan pengawal berpakaian hitam pun mengikutinya dari belakang. Berhenti! Jerit Chris. Alhasil, langkah kaki semua orang berhenti. Aku memang sudah kalah. Lagi pula, kamu kira kalian yang berjumlah puluhan orang itu sanggup untuk menghadapi Valentino? Kalian sungguh naif. Pulang sana, besok pasar saham akan dibuka. Aku ingin langsung menghancurkan Maple Rain Real Estate dalam waktu 1 hari. Chris membulatkan tekad. Dia tidak ingin dipapah oleh siapapun, kemudian berjalan ke dalam villa dengan perlahan. Chris menghormati Valentino sebagai seorang lelaki sejati. Hanya saja, Chris tidak akan melepaskannya hanya karena masalah ini. Bagi orang yang memiliki karakter seperti Valentino dan Chris, mengerahkan seluruh tenaga adalah bentuk penghormatan terbesar bagi pihak lawan. Yohanes menghela napas. Dia tetap tidak berani melawan perintah Chris. Yohanes segera menelpon dokter, kemudian membawa orang-orang masuk ke dalam villa. Seluruh villa Cloud berubah sangat hening. Dalam waktu 10 menit, rerumputan tiba-tiba bergerak, kemudian tampak wajah seseorang. Orang itu melirik sekilas villa keluarga Nagasan dari kejauhan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah walkie-talkie dan berkata dengan suara rendah. Persiapan pertempuran berakhir, mundur! Baik. Baik. Terdengar suara-suara rendah dari walkie-talkie. Kemudian, sejumlah rerumputan bergoyang bagai seekor binatang buas yang sedang merangkak di tanah. Keesokan harinya. Hari ini merupakan pertempuran terakhir di antara grup Nagasan dengan Maple Rain Real Estate. Setelah pukul 9, terjadi perubahan drastis dan mengagetkan di Kota Neo. Grup Nagasan bersama 100 lebih anggota Kamar Dagang Kota Neo dan juga keluarga Brianto menyerang Maple Rain Real Estate. Peretas bekerja sama untuk menyerang jaringan utama kantor pusat lawan. Mereka memblokir anak perusahaan lawan, kemudian memanfaatkan kekuatan relasi untuk menekan lawan dari segala penjuru. Semua trik digunakan sekaligus. Seluruh ranjau yang sudah disusun Chris sebelumnya juga meledak pada saat yang sama. Maple Rain Real Estate beserta ketiga keluarga besar dari Kota Neo juga menderita kerugian serius pada bisnis mereka. Banyak juga anak perusahaan yang bangkrut karena ditekan mereka. Hendrik, Angel, Andreas, Tuan Besar Lukman beserta beberapa CEO perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan Maple Rain Real Estate. Dalam waktu 10 menit, mereka pun dibanjiri dengan telepon. Bisnis yang menurun drastis membuat para pekerja merasa panik. Selain itu, terdapat sangat banyak petinggi perusahaan langsung menandatangani surat pengunduran diri, kemudian meninggalkan perusahaan. Pada saat ini, mereka baru mengerti betapa mengerikannya kekuatan grup Nagasan. Mereka juga baru mengerti betapa sadisnya trik Chris. Bab 539, lebih baik salah bunuh daripada melepaskan. Lebih dari 100 perusahaan bekerja sama, serta ditambah dengan pengaruh koneksi keluarga Brianto di Kota Neo. Dengan dukungan besar dari grup Nagasan, jumlah kekuatan yang ada sulit dibayangkan oleh semua orang. Tidak ada yang bisa membendung dan mengalahkan kekuatan seperti itu. Cara yang digunakan oleh Chris juga sangat mengintimidasi dan arogan. Di Kota Neo, semua perusahaan yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate akan ditekan tanpa ampun. Saham-saham mereka anjlok, bisnis menyusut tajam dan para karyawan terus mengundurkan diri. Bahkan Chris juga tidak melepaskan perusahaan-perusahaan yang awalnya bersikap netral dan tidak condong sebelah pihak. Prinsip Chris adalah, lebih baik salah membunuh daripada melepaskan. Jadi, banyak perusahaan yang salah dituduh dan terkena imbas. Sekarang, mereka hanya bisa meratapi dan menyesali keputusan yang telah dibuat. Karena mereka melakukannya bersama-sama, jadi semuanya memiliki tanggung jawab. Di saat seperti ini, tidak ada satupun perusahaan yang bisa selamat. Pada pagi ini, kondisi seluruh Kota Neo seperti minyak panas yang dilemparkan sebongkah es dingin, menjadikannya semakin mendidih. 3 keluarga besar, pusat kebugaran Maple Dawn dan beberapa koneksi yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate, semuanya berkumpul di ruang rapat lantai atas Maple Rain Real Estate. Namun, setelah mendiskusikan berbagai tindakan penanggulangan, mereka semua tidak berdaya. Selama beberapa waktu ini, berita buruk terus berdatangan dan membuat semua orang cemas. Saat ini, mereka semua yang duduk di dalam ruang rapat, seolah sedang berada di medan perang. Api pertempuran dan bom terus meledak di luar sana.
Meskipun mereka menemukan tempat aman sementara, tembakan akan mengenai mereka dan pada akhirnya tempat ini akan dihancurkan. Direktur Hendrik, di mana Tuan Valentino? Kenapa tidak ada Tuan Valentino? Apakah dia mempunyai ide yang bagus? Tanya Lukman sambil mengerutkan alisnya. Yang lain juga menatap Hendrik dengan penuh harap. Lagi pula, di antara mereka semua, banyak yang berhubungan dengan Maple Rain Real Estate karena Valentino. Jadi, mereka mengandalkan Valentino. Namun, sekarang mereka semua tidak bisa menghubungi Valentino. Valentino seperti hilang dan bahkan tidak menjawab telepon. Hendrik menatap ke sekeliling, lalu menjawab dengan suara rendah. Kata Pak Valentino, tunggu saja. Tunggu? Andreas tertegun begitu mendengarnya. Dia tidak memahami maksud Hendrik. Angel, Lukman dan yang lainnya terlihat kebingungan. Valentino menyuruh mereka menunggu. Apa yang harus mereka tunggu? Hanya Danu yang bangkit berdiri, lalu menatap tegas semua orang dan berkata dengan suara rendah. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku mempercayai Kak Valentino. Kita semua berkumpul berkat Kak Valentino. Jadi, tidak peduli sampai kapanpun, kita harus mempercayainya sepenuhnya. Ingat, percaya sepenuhnya. Meskipun sekarang Kak Valentino tidak berada di sini, aku tahu dia akan kembali. Walaupun Kak Valentino tidak bisa kembali untuk sementara waktu, dia tidak akan mencampakkan kita. Kak Valentino bukanlah orang seperti itu. Begitu ucapan Danu dilontarkan, seketika langsung menenangkan pikiran banyak orang. Hendrik juga menatap Danu dengan sedikit kekaguman. Percaya sepenuhnya. Yang dikatakan oleh Danu memang benar. Dengan mengikuti Valentino, mereka harus 100% mempercayainya. Mempercayainya adalah hal yang seharusnya mereka lakukan. Benar, kita harus percaya kepada Tuan Valentino. Dia meminta kita untuk menunggu karena pasti sudah mempunyai rencana. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu instruksi selanjutnya dari Tuan Valentino. Kata Andreas perlahan-lahan. Ekspresi Angel tampak terkejut. Instruksi? Menunggu instruksi Valentino? Selama ini, Angel mengira bahwa Hendrik adalah dalang di balik seluruh peperangan bisnis dengan grup Nagasan. Namun, kalau dilihat sekarang, sepertinya bukan Hendrik, tapi Valentino. Hanya saja, tidak peduli seberapa kuat Valentino, apakah dia bisa memberikan arahan seperti ini, dan memerintahkan belasan grup perusahaan untuk bergabung serta bekerja sama? Hal ini membuat Angel terkejut, dia tidak berani berpikir lebih jauh. Benar, kita tunggu saja. Suara lembut Hendrik memotong lamunan Angel. Pagi berlalu dalam sekejap. Selain Angel yang disuruh pulang oleh Nyonya Besar Kusuma, yang lain masih menunggu di Maple Rain Real Estate. Semua orang tahu bahwa Angel adalah istri Valentino. Jadi, walaupun Angel pergi, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Yang lain tidak meninggalkan tempat, mereka menunggu di ruang rapat lantai atas Maple Rain Real Estate sambil melamun. Namun, mereka memiliki sebuah keyakinan. Mereka menunggu kembalinya Valentino atau menunggu instruksi selanjutnya. Dalam waktu setengah hari, pasar saham perusahaan dari semua orang yang hadir di tempat menyusut tajam dan mengalami penurunan karyawan yang signifikan. Kalau bukan karena Valentino, sejak awal mereka sudah berada di dalam kekacauan. Banyak orang kota Neo yang sedang menunggu dan berharap. Tampaknya, setelah hari ini, sebagian properti Maple Rain Real Estate, termasuk bisnis ketiga keluarga besar akan dihancurkan. Maple Rain Real Estate tidak akan lagi bisa bersaing dengan grup Nagasan. Dalam menghadapi badai masalah ini, orang-orang yang ada di Maple Rain Real Estate hanya bisa memilih antara mengaku kalah, keluar dari kota Neo atau dihancurkan berkeping-keping oleh grup Nagasan. Hanya ada dua pilihan ini. Namun, pada pukul 2 siang, keadaan berubah drastis. Tiba-tiba, serangan yang dilayangkan oleh grup Nagasan berakhir begitu saja, seolah seseorang telah menekan tombol jeda. Berita buruk yang disampaikan ke ruang rapat lantai atas juga semakin sedikit, hingga akhirnya menghilang. Setelah menjawab sebuah panggilan telepon, tiba-tiba Andreas bangkit berdiri dan berkata, Entah kenapa, tiba-tiba grup Nagasan berhenti menyerang. Awalnya, salah satu anak perusahaanku telah ditekan sampai bangkrut. Tapi, tiba-tiba grup Nagasan mengembalikan semuanya seperti semula. Semua orang tercengang begitu mendengar ucapan Andreas. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh grup Nagasan. Namun, belum sempat mereka menanyakan kondisi terperinci kepada Andreas, ponsel mereka masing-masing pun berdering. Semua informasi yang didapatkan adalah berkaitan dengan mundurnya grup Nagasan. Setelah meletakkan ponsel, semua orang saling bertatapan. Jelas-jelas grup Nagasan sudah hampir berhasil. Mereka sudah hampir berhasil, tinggal sedikit lagi. Kenapa tiba-tiba malah mundur?
Tidak akan ada yang berpikir bahwa ini adalah kebaikan grup Nagasan yang memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Tidak ada perusahaan manapun yang akan berbelas kasihan kepada musuh di dalam situasi seperti ini. Kalau sampai lawan memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali, sudah terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Namun, kenapa grup Nagasan berbuat seperti ini? Apakah Tuan Valentino turun tangan? Tanya Andreas dengan tidak yakin. Semua orang tidak berbicara, tapi mereka semua merasa itu tidak mungkin. Meskipun Valentino berlutut di hadapan Chris, sepertinya Chris juga tidak akan berhenti. Apalagi, ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan posisi penguasa kota Neo. Pasti ada sesuatu di balik setiap kejanggalan. Grup Nagasan berbuat seperti ini pasti karena mempunyai rencana lain. Lukman menyipitkan matanya. Atau, apakah mereka ingin membuat kita menyerah? Apalagi, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan menghancurkan kita. Kalau kita yang menyerah, mereka justru akan sangat diuntungkan. Kata Andreas untuk mengetes. Meskipun yang lainnya tidak berbicara, mereka mengangguk perlahan-lahan. Sama seperti di medan perang, kalau bisa menaklukkan musuh untuk dimanfaatkan sendiri, jelas lebih menguntungkan dibandingkan membunuhnya. Direktur Hendrik, apakah ada kabar dari Tuan Valentino? Tanya seorang pria paruh baya. Sementara belum ada. Hendrik menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Semua orang saling bertatapan, lalu mengeluarkan ponsel masing-masing dan menghubungi petinggi perusahaan untuk menanyakan situasi terkini. Bab 540, memperalat. Di Villa Cloud keluarga Nagasan. Kleng! Krak! Diiringi dengan suara yang keras, sebuah vas antik yang berharga hampir 2 miliar pecah berkeping-keping karena dilempar oleh seseorang. Perusahaan yang bernama Grup Whitlow itu muncul dari mana? Hah? Seru Chris. Yohanes juga merasa sangat tidak berdaya. Dia menjawab dengan pelan. Tuan muda Chris, Grup Vidino adalah pesaing kita di luar negeri. Hanya saja, kami tidak menyangka mereka akan mengejar kita sampai ke sini. Chris murka, wajahnya yang sudah membengkak karena dihajar Valentino sekarang terlihat semakin ganas. Jelas-jelas dia sudah mau berhasil, tapi malah terjadi hal yang tidak terduga. Bagaimana Chris bisa tidak marah besar? Apa mereka tidak bisa datang pada hari lain, tapi harus pada saat ini? Mereka pandai sekali memperalatkan kita. Beraninya menyinggungku. Aku akan mengutus pasukan grup Nagasan untuk melenyapkan seluruh grup Vidino. Bentak Chris dengan tatapan mata yang sangat ganas. Tuan muda Chris, grup Vidino telah berkembang selama ratusan tahun. Kekuasaan mereka di luar negeri sangat besar. Saat kita di luar negeri, kita selalu ditekan oleh mereka. Mereka juga sudah memasuki beberapa wilayah negeri kita, tapi saya tidak menyangka kalau mereka juga berhasil masuk ke kota Neo. Ujar Yohanes dengan sangat cemas. Chris tertawa sinis, kemudian berkata, Bagaimana mungkin mereka tidak akan kemari? Kota Neo adalah sarang dan fondasi grup Nagasan. Mereka pasti akan mencari cara untuk menghancurkannya. Begitu fondasi kita dihancurkan mereka, grup Nagasan yang di luar negeri tidak akan bisa berdiri sendiri. Nanti mereka pasti akan mengusir kita kembali. Ketika mendengar perkataan Chris, Yohanes tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti maksud Chris, tapi saat ini mereka tidak mempunyai cara apapun. Dibandingkan dengan Maple Rain Real Estate, grup Vidino jauh lebih merepotkan. Bahkan grup Nagasan tidak dapat bersaing dengan grup Vidino. Di mana ayahku? Tanya Chris. Tadi Tuan Arvin duduk selama 1 jam di kamarnya, lalu dia keluar sendirian. Katanya dia ingin mencari orang untuk berdiskusi tentang kerjasama. Setelah itu, Yohanes segera berkata, Sebelum Tuan Arvin kembali, dia meminta Anda untuk tenangkan diri dulu dan jangan melakukan apa-apa. Chris terdiam sejenak, kemudian dia mengangguk dan duduk. Meskipun Chris memiliki kepribadian yang garang, dia tahu kalau terkadang ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada saat ini, di ruang rapat lantai teratas Maple Rain Real Estate, muncul seseorang yang tidak diundang. Seorang pria paruh baya yang berwibawa sedang duduk di ujung meja konferensi. Pria paruh baya ini mengenakan jas rapi yang dibuat secara khusus, auranya sangat kuat. Walaupun dia sedang berhadapan dengan Hendrik dan beberapa bos besar kota Neo, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Orang ini adalah pemimpin grup Nagasan, Arvin Nagasan. Dalam hati, Hendrik dan lainnya merasa sedikit terkejut. Siapapun tidak menyangka kalau pada saat ini Arvin akan datang ke Maple Rain Real Estate sendirian. Dia juga tidak membawa satupun pengawal, dia datang seorang diri.
Jangan-jangan dia kemari untuk menyuruh Hendrik dan yang lainnya menyerah. Hendrik pelan-pelan berkata, Pak Arvin, kalau ada apa-apa, katakan saja. Arvin diam selama 2 detik, kemudian dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan langsung ke inti pembicaraan dengan berkata, Saat ini grup Nagasan memerlukan bantuan kalian. Konyol sekali. 2 jam sebelumnya grup Nagasan ingin memusnahkan kami. Tapi sekarang kamu bilang kalian memerlukan kami. Apa kamu perlu kami membantu kalian menekan perusahaan kami? Kata Andreas sambil mendengus. Arvin menatap Andreas dengan raut wajah masam, dia membalas. Direktur Andreas, kamu seharusnya mengerti kalau perang dagang itu seperti medan perang. Karena kita berada di pihak yang berbeda, tentu saja sikap kita berbeda saat melakukan sesuatu. Ketika Arvin mengatakan itu, semua orang terdiam. Karena mereka berada di pihak yang tidak sama, saling menekan juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Arvin yang dikenal sebagai direktur internasional memang hebat. Dalam satu kalimat, dia berhasil membisukan semua orang. Kemudian, dia berkata, Lagi pula, di dalam dunia bisnis, tidak ada yang teman dan musuh selamanya. Sekarang grup Nagasan memerlukan bantuan kalian, semoga kalian bersedia. Hendrik bimbang sesaat, lalu berkata, Pak Arvin, beritahu kami dulu apa yang telah terjadi. Arvin pun menganggukkan kepalanya, dia berkata, Grup Nagasan yang di luar negeri memiliki pesaing, namanya Grup Vedino. Seharusnya kalian pernah mendengarkannya, kan? Grup Vedino adalah perusahaan besar yang menempati urutan 500 besar di dunia. Semua orang tercengang, kemudian satu persatu mengangguk. Grup Vedino adalah sebuah perusahaan internasional yang memiliki berbagai bisnis. Dari awal mereka sudah memasuki pasar negara Amari dan nilai pasar mereka tidak kurang dari 100 triliun. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan. Kalau tidak, mereka juga tidak bisa menempati urutan 500 besar di dunia. Arvin berkata, Siang ini, Grup Vedino mendadak menyerang bisnis Grup Nagasan yang berada di luar negeri. Bisnis Grup Nagasan yang di luar negeri telah diserang habis-habisan, kini situasinya sangat bahaya. Setelah mendengarkan perkataan Arvin, Hendrik dan yang lainnya sudah mengerti. Ternyata begitu. Bukannya Grup Nagasan tidak ingin lanjut menyerang Maple Rain Real Estate, tapi karena bisnis mereka yang di luar negeri telah diserang dengan sadis. Maka itu, mereka terpaksa mundur untuk sementara dan fokus kepada bisnis mereka di luar negeri. Setelah memahami ini, semua orang berpikir, Arvin, kamu bukannya menjaga bisnismu yang ada di luar negeri dengan baik dulu, tapi harus sekali kembali ke kota Neo untuk memperkuat kedudukanmu. Akhirnya, sebelum kamu sempat memperkuat kedudukanmu, bisnismu yang di luar negeri pun diserang oleh orang lain. Siapa yang harus disalahkan atas hal ini? Kami mengerti maksud Pak Arvin, tapi Maple Rain Real Estate masih belum segitu luas. Jadi, kami tidak bisa membantu apa yang terjadi di luar negeri? Kata Hendrik. Kalau keluarga Wijaya turun tangan, tentu saja mereka mempunyai kekuatan tersebut. Akan tetapi, Maple Rain Real Estate belum mampu. Hal yang terpenting adalah Hendrik tidak memiliki alasan apapun untuk membantu grup Nagasan. Arvin mengangguk, lalu berkata, Aku tahu. Hanya saja, masalah ini bukan begitu. Sekarang grup Vedino ada di dalam kota Neo dan telah menyerang grup Nagasan. Selain itu, serangan mereka ganas sekali, sulit untuk dilawan. Jadi, aku berharap semuanya bersedia untuk bergabung denganku demi melawan musuh. Meskipun kita berselisih, itu adalah urusan kota Neo sendiri. Pada saat ini, kita harus bersatu untuk mengusir orang luar dulu. Arvin berkata dengan tulus. Lagi pula, dia tidak peduli kalau bisnisnya di luar negeri mengalami kerugian. Namun, kalau perusahaannya di kota Neo hancur, maka grup Nagasan akan berakhir. Akan tetapi, saat Hendrik mendengar itu, dia malah menyipitkan matanya. Pak Arvin, apa kamu sedang bercanda? Dengan kekuatan grup Nagasan di kota Neo yang rumit, apakah grup Vedino bisa mengancam kedudukan kalian? Hendrik menggeleng-geleng kepalanya. Kali ini grup Vedino telah berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun. Mereka pasti ingin menguasai kota Neo. Terlebih lagi mereka berbuat begini demi menghancurkan akar grup Nagasan. Dengan harta mereka yang sangat besar sebagai dukungan, anggota Kamar Dagang Kota Neo pasti akan tanpa ragu mengkhianatiku. Selain itu, banyak anggota yang bahkan langsung menjual perusahaannya kepada grup Vedino. 60 triliun, Direktur Hendrik, apa kamu tahu apa artinya itu? Arvin menghela napas. Perkataan Arvin mengejutkan semua orang. Grup Vedino memang tidak memiliki hak apapun di kota Neo. Akan tetapi, di dunia bisnis, uang adalah segalanya.
Grup Vidino telah berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun ke kota Neo. Jangankan grup Nagasan, mereka bahkan bisa memusnahkan perusahaan manapun. Semua ini adalah kekuatan uang. Kata orang, kekuatan orang luar tidak akan bisa mengintimidasi kekuatan lokal. Sebenarnya, ini tidak pasti benar. Kalian juga harus memperhatikan betapa besarnya kekuatan orang luar. Seperti grup Vidino yang berinvestasi arus kas sebesar 60 triliun, mereka termasuk orang luar yang amat kuat. Kalau bukan karena dirinya benar-benar telah bertemu dengan masalah yang sangat besar, dengan status Arvin, dia juga tidak akan kemari untuk meminta bantuan Hendrik dan lainnya. Jadi, kamu ingin kami membantumu membereskan grup Vidino, setelah itu kalian kembali menyerang kami lagi? Tanya Hendrik sambil menyipitkan matanya. Akan tetapi, meskipun Hendrik berkata seperti itu, dirinya sudah mempunyai sebuah rencana.